Bapak sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siang, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa ketua kelasnya? Azila. Azila, boleh untuk pimpin doanya ya. Baik semuanya. Siap gerak. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Mulai. Buka juga. Berdoa selesai. Nah, karena kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Amin. Sekarang Amin. Ibu akan cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada Ada Ibu. Ibu. Ada siapa? Sarah sakit. Iya, Kak. Febri Alfa. Kenapa nggak ada? Nggak ada, udah dicek sama KM tapi nggak balas ya. Iya. Tidak ada. Ibu udah seminggu ya nggak masuk. Emang pemalas orangnya, Bu. Nanti Ibu akan cek ya ke Iya, Bu. rumahnya. Ibu akan memeriksa. Marahin Bu. Enggak, jangan. Nah, kita doakan kepada Tiara semoga cepat sembuh, semoga Amin. bisa kembali lagi ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai teks persuasi, seni mengajak dan mempengaruhi orang lain. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama siswa memahami pengertian teks persuasi, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks persuasi, siswa mengetahui kata imperatif dari teks persuasi, dan juga siswa dapat membuat contoh singkat teks persuasi. Selanjutnya, di sini ada mini challenge, di mana Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang gemar dan jago untuk merayu orang? April. Merayunya seperti apa biasanya? Merayu. Merayu Kisi-kisi. Merayu guru biar tidak UTS. Iya. Nah, sekarang Ibu kita visualisasikan ini menjadi sebuah botol ya, botol misalkan. Nah, Ibu akan memberikan mini challenge di mana Ibu memiliki suatu botol minum. Ibu ingin salah satu dari kalian merayu Ibu selama 30 detik agar Ibu memberikan botol ini kepada kalian secara cuma-cuma. Namun kalian merayu ibunya dengan alasan yang logis. Ada yang ingin mencoba? April. Saya Bu. Silakan. Ibu yang cantik, Ibu cuaca hari ini sangat panas. Kalau Ibu memberikan botol itu, saya tidak akan dehidrasi dan bisa belajar dengan semangat tanpa haus dan bisa fokus juga. Jadi tolong berikan botol itu kepada saya. Tepuk tangan untuk Avril, bagus sekali ya. Nah, itu Avril menggunakan alasan yang sangat logis dan ajakan yang sopan. Nah, itu tadi adalah contoh nyata dari teks persuasi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Menurut kalian, kenapa Ibu ingin memberikan botol itu secara cuma-cuma? Apakah Avril memaksa Ibu atau bagaimana? Bukan. Kenapa kalau Risa? Karena April kasih alasan yang benar, kayak cuaca panas tadi. Iya, betul. Itu merupakan suatu kekuatan dari teks persuasi ya anak-anak, dimana kita mengajak itu bukan dengan paksaan, namun dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, anak-anak masih mengingat tidak materi kita pada minggu lalu mengenai apa itu teks persuasi? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu, Baik, silakan. teks yang isinya mengajak atau membujuk orang lain. Betul. Lalu strukturnya ada apa saja? Ada yang tahu? Iya. Pengenalan isu, Ya. terus ada rangkaian, terus ada argumen, dan ada pernyataan ajakan Bu. Hebat. Jadi, mari kita cek ya, apakah benar. Nah, berarti tadi Witri benar ya, masih mengingat materi kita pada minggu lalu mengenai teks persuasi itu merupakan teks yang bertujuan membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Dimana
teks persuasi juga memiliki kaidah kebahasaan seperti kalimat imperatif, kata persuasif, pronomina, dan juga emosi serta alasan yang logis. Selanjutnya ada struktur teks persuasi. Tadi disebutkan oleh April bahwa ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen juga, serta ada pernyataan ajakan. Nah, selanjutnya Ibu memiliki satu contoh teks persuasi. Di sini berjudul Menjadi Keren dengan Literasi. Ada yang ingin bantu Ibu untuk membaca? Boleh. Ada lagi? Nah, boleh bertiga. Nanti bacanya satu paragraf. Mau dimulai dari siapa? Azila, boleh. Menjadi keren dengan literasi. Pernahkah kalian merasa bingung atau tertinggal saat teman-teman membicarakan sebuah topik yang sedang hangat? Di zaman sekarang, kita sangat mudah mendapatkan informasi hanya melalui ponsel. Namun, sayangnya, banyak remaja yang lebih asyik bermain game atau melakukan scrolling media sosial selama berjam-jam daripada membuka sebuah buku. Fenomena ini menyebabkan indeks minat baca remaja di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Tahukah kalian bahwa membaca adalah cara paling mudah untuk meningkatkan kualitas diri? Membaca bukan hanya soal materi pelajaran di sekolah. Dengan rajin membaca, kosakata kita menjadi lebih kaya sehingga kita akan lebih percaya diri saat berbicara di depan kelas. Selain itu, orang yang gemar membaca tidak akan mudah tertipu oleh berita bohong atau hoaks yang sering tersebar di media sosial. Membaca juga melatih konsentrasi otak agar kita tidak mudah merasa bosan saat mempelajari hal baru. Oleh karena itu, marilah kita jadikan membaca sebagai gaya hidup yang membanggakan. Jangan biarkan diri kita tertinggal tanpa wawasan yang luas. Ayo mulai hari ini, sempatkanlah membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang cerdas, kritis, dan berwawasan luas melalui budaya literasi. Baik, terima kasih kepada Azila, Ayudia, dan juga Clarissa yang telah membantu Ibu. Nah, sekarang mari kita identifikasi struktur dari teks persuasi yang Ibu contohkan. Menurut kalian, pada paragraf pertama merupakan struktur apa? Pengenalan isu. Iya, betul, karena di sini disebutkan bahwa minat baca remaja itu sangat rendah. Lalu untuk paragraf kedua strukturnya rangkaian argumen, betul, karena di sini para remaja itu gemar membaca tapi tidak terlalu sering gitu dan mudah tertipu oleh berita bohong. Lalu untuk paragraf ketiga, menurut kalian strukturnya apa? Pernyataan ajakan. Itu ditunjukkan oleh kalimat ayo, marilah. Betul, berarti kalian sudah paham ya. Selanjutnya kalian akan melaksanakan penugasan. Nah, di sini penugasannya Ibu namai dengan Mission Card Challenge atau misi kartu. Nah, di sini teknisnya, baik, dengarkan dulu ya. Di sini misinya kalian harus mencoba untuk membuat teks persuasi sederhana dengan kalian memilih peran mau sebagai apa. Nanti misalkan jika kalian memilih kartu nomor 1, kalian harus membuat teks persuasi berisi sebagai ketua OSIS yang mengajak kepada kedisiplinan. Begitupun dengan kartu nomor 2, kalian menjadi seorang aktivis lingkungan yang mengajak pada kebersihan sampah, kebersihan lingkungan. Lalu yang ketiga itu kalian berperan sebagai kakak, seorang kakak yang mengajak adiknya untuk makan sayur, seperti itu. Nah, di sini penugasannya individu. Kalian akan Ibu berikan waktu 7 menit. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan tentang teknisnya? Sudah cukup? Boleh dimulai dari sekarang ya. Baik, ayo dia, kamu memilih peran sebagai apa? OSIS Ibu. OSIS. Ya, betul. Mau apa? Ada yang masih diminta? Bagaimana caranya kalau seperti apa? Iya. Tapi strukturnya harus lengkap ya. Nanti ke depan. Iya, nanti ke depan. Sudah paham?
Sudah Ibu. Silakan ya. Terima kasih Ibu. Untuk Algi, mau pilih peran sebagai apa? Tahu juga yang punya peran. Kakak bu. Jadi kakak. Kamu sama berarti. Terus yang belum apa? Boleh. Aktivitas lingkungan. Tidak apa. Oh tidak apa kau. Nanti kamu jangan lupa untuk strukturnya secara lengkap ya. Ya. Iya. Untuk apa? Mau ketua OSIS, ketua OSIS. Sama. Jangan lupakan nanti strukturnya harus lengkap ya. Untuk Evril dan juga Adil ada Aktivis ya? Ya, Kita mah karena aktivis Wow. ya. Kita mah calon aktivis ya. Amin. Calon itu. Najwa Shihab. Calonnya tulisannya Aduh. ada masalah. Itu mah gampang. Calon aduh. Ya Bu, masih lama udah gak kuat nih pengen presentasi. Sebentar yang lain Oh, ada iya. yang belum. Oh iya aku belum. Udah. Mau prestasi. Jadi kakak, ya. Untuk strukturnya semua di ini ya, sudah lengkap. Sudah selesai. Ya. Anak-anak apakah sudah selesai? Sudah. Nah sekarang ibu ingin masing-masing dari setiap peran untuk maju ke depan satu orang. Mila Bu, ketos jangan Mila. OSIS. Untuk ketua OSIS. Yang aktivis lingkungan mau sama siapa? Azila. Azila. Yang kakak? Oh. Saya. Untuk maju ke depan semuanya. Boleh dari yang ketua OSIS dulu. Aktivis dahulu saja. Jadi yang mana dulu? Aktivis. Ya, boleh. Wow. Aktivis nih ya. Langsung dibaca aja Bu. Iya. Penggunaan kantong plastik sekali pakai telah mencemari ekosistem laut kita secara serius. Itu merupakan isunya. Jika kita tidak bertindak sekarang, limbah ini akan merusak kesehatan manusia melalui rantai makanan. Argumennya, yuk sekarang beralih menggunakan tas belanja kain mulai hari ini. Itu ajakannya. Selanjutnya, OSIS. Bagian ketua OSIS. Bagian isu, teman-teman, saat ini angka keterlambatan siswa di sekolah kita meningkat drastis. Bagian argumentasi, padahal kedisiplinan adalah kunci utama kesuksesan di masa depan. Lalu terakhir bagian ajakan, oleh karena itu mari kita bangun lebih pagi dan tiba di sekolah tepat waktu demi kenyamanan belajar kita bersama. Di sini isunya, adikku, ibu sudah memasak sayur bayam yang kaya akan vitamin untukmu. Argumennya, sayuran hijau sangat penting agar tubuhmu kuat dan tidak mudah jatuh sakit saat bermain. Nah, untuk ajakannya, ayo segera habiskan sayurmu agar kamu tumbuh sehat dan cerdas. sekali lagi tepuk tangan kepada ketiga Oh. teman ibu. Boleh. Makasih, Bu. Iya, terima kasih kembali. Luar biasa. Kalian sudah bisa memadukan antara argumen dan juga kata-kata persuasi, serta kalian bisa merangkai suatu teks persuasi sederhana. Karena dari 3 teman kalian yang sudah sangat bagus dalam merangkai, ibu rasa kalian semua pun sudah bisa dalam merangkai teks persuasi nantinya. Nah, sebelum memulai sebelum pembelajaran kita berakhir, ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang masih belum paham atau ingin ditanyakan? Ibu. Kalau seperti itu, ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan dari teks persuasi itu apa saja? Saya ibu saya. Boleh, Kalisa? Ada pronomina, ada kata persuasif sama kata imperatif. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Boleh, Evril? Hari ini kami telah belajar tentang teks persuasif. Tadi juga udah role play ya Ibu, ada yang menjadi ketua OSIS, ada juga yang menjadi aktivis lingkungan, sama ada yang menjadi seorang kakak untuk mengingatkan adiknya hidup sehat, makan sayur. Jadi kita juga telah mengenal struktur dari teks persuasif tersebut. Iya. Terima kasih. Iya Ibu. Betul ya, seperti yang tadi Evril sampaikan bahwa pada hari ini kita
kembali mengenai apa itu teks persuasi, strukturnya, kaidah kebahasaannya, serta kalian mencoba untuk membuat suatu teks persuasi sederhana melalui role play. View-nya dulu. View, diam dulu ya. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Jadi tugasnya itu kalian harus mencari satu iklan dari YouTube atau platform lain. Nanti kalian harus menuliskan kata ajakan dari setiap iklan tersebut di buku tugas kalian. Paham? Paham. Selanjutnya karena waktu sudah habis, mungkin Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu ucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Udah Pak. Abi. Itu tolong Bapak. Kanvanya belum dibuka.